membangun budaya curhat anak ke orang tua, ya. Di mana ya berarti perbuatan seseorang yang menceritakan keluh kesah hatinya kepada orang lain, ya, apakah kepada orang tua, apa kepada guru, pada teman, pada masyarakat, ya. Kita tuh harus tahu juga bahwa orang mau curhat sama kita ini, atau sama orang tua, atau sama guru dan sebagainya, ini membutuhkan suasana yang aman dan nyaman. Nah ini nih, kuncinya sebetulnya ini, aman dan nyaman, ya. Orang tua, kalau kita bilang orang tua bisa ayah bunda, bapak ibu guru sebagai orang tua di sekolah, kakek nenek, om tante, ya, atau siapapun yang usianya dituakan. Ini ya bicara sama mereka aman nggak ya gitu kan? Dan bukan hanya aman, nyaman nggak gitu. Ini yang paling penting kita ya bangun sebetulnya. Ya, budayanya ini adalah gimana? Ya, saya jadi ibu yang aman dan nyaman terhadap anak-anak, makanya anak-anak mau ya ngobrol sama saya gitu. Ya. Oke, nah. Jadi ya kan orang tua inginnya ya anaknya kalau ada apa-apa curhat padanya, bercerita tentang masalah padanya, terbuka padanya. Kan maunya kita begini, maunya kita sebagai orang tua, maunya ya. Namun ya kita ada orang tua yang lupa bahwa curhat itu perlu rasa aman dan nyaman. Ya. Jadi ketika anak curhat malah dikomentari buruk, dimarahi, disalahkan, dikritik, diremehkan, dihakimi, bahkan dipukul. Ini yang membuat anak-anak ya males ya, males lah, ngapain kalau ya komentarnya malah sesuatu malah yang menyakitkan, padahal dia ingin ya bercerita tentang perasaannya, tentang ya apa yang dia ingin sampaikan gitu kan. Jadi kondisinya gitu kan, padahal yang anak butuhkan saat curhat ini menyalurkan emosi, hanya ada kalimat hanya menyalurkan emosinya. Yang ia butuhkan saat itu adalah perhatian orang tua untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah ini nih harus di-highlight nih, ya, sehingga ia tak merasa sendiri di dunia dan ada yang dapat diandalkan saat itu. Ya, saya sudah mau dengarkan curhatnya malah dia ngambek, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Atau ngambek, nah ini ngambek nih, flight nih, ngambek, nggak mau curhat, atau waktu curhat ngeyel, atau sekalian nggak mau curhat itu, nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Kalau ada orang seperti itu berarti batang otaknya atau sekiranya engkau dia nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi kita duluan yang disuruh bersikap lembut, ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nah ini tadi. Tapi Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak malah ngambek juga. Nah ini kita diajarkan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ini kita yang maafkan, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Ya, saya sudah mau dengarkan curhatnya malah dia ngambek, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Bahkan sebut nama anaknya. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan. Atau yang perempuan namanya siapa, sebut nama bapaknya juga Fulana binti Fulan, ampuni dia ya Allah. Baru wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Nah bermusyawarah ini, disinilah ini musyawarah ini kan ya istilah secara ya secara Islamnya musyawarah. Sinilah kan nanti bahasa gaulnya tadi ya curhat atau diskusi ya atau ngobrol dan sebagainya. Nah, laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri.
Jadi ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Nah, ini anak laki-laki atau ya baik usia kecil maupun remaja, bahkan kuliah, bahkan suami atau ayah sekalipun, itu kalau lagi curhat dia ngomong sendiri dulu. Dan lagi ngomong kayak gini gak suka ditanya-tanya. Kamu kenapa sih nak? Mbok ya cerita sama bunda. Bunda kan ibumu. Itu anak laki pengen teriak loh. Bilangin bundanya diam gitu. Gak usah dipancing udah. Yang penting udah kasih tahu ya kapan-kapan cerita. Gitu. Ya. Ini bedanya laki-laki perempuan. Tadi kalau perempuan langsung bisa cerita. Dan perempuan nggak butuh solusi karena dia waktu ngomong, ya itu untuk melepaskan ya problem atau masalah di otaknya. Setelah itu baru nanti dia bisa simpan di neuron tadi.